Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 semua? Semoga antum sehat selalu. Semoga antum jadi anak yang soleh dan soleha. Jaga kesehatannya nak. Walaupun kita belum tatap muka, tapi jadikanlah pembelajaran ini, jadikanlah suara muallim dari video ini menjadikan antum, menjadikan anak dekat dengan antum, menjadikan antum pun sama seperti kita belajar seperti biasa juga di dalam kelas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 8 kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebelumnya kita sudah mempelajari bab 7 ibadah puasa Ramadan. Nah, siapa itu Nabi Daud? Bagian A, Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam di sini A, kisah Nabi Daud alaihi salam dan Raja Talut. Nabi Daud alaihi salam adalah putra dari Yisha. Ia tinggal di kota Bethlehem. Ia tinggal bersama ayah dan 13 saudaranya, banyak saudaranya. Selain menjadi nabi, Nabi Daud alaihi salam juga menjabat sebagai Raja Bani Israel. Sejak kecil Nabi Daud alaihi salam sudah memiliki jiwa pemberani. Beliau juga sudah memiliki keinginan untuk ikut berperang. Raja Talut yang merupakan raja dari negeri tersebut, dari negeri Bethlehem tadi, meremehkannya dan tidak mengizinkan beliau untuk ikut berperang karena umur beliau masih muda. Namun beliau terus meminta izin untuk ikut berperang dan akhirnya Raja Talut pun mengizinkannya untuk ikut berperang. Pada waktu itu Raja Talut dan pasukannya hendak berperang melawan Raja Jalut yang dikenal kuat, kejam dan ditakuti semua orang. Ketika berperang, Nabi Daud alaihi salam hanya bersenjatakan batu kecil dan alat pelemparnya. Pertama kali beliau melemparkan batunya ke arah Jalut, batu tersebut tepat mengenai dahi antara kedua matanya. Kemudian disusul oleh lemparan kedua dan ketiga sampai Jalut jatuh tersungkur. Nabi Daud alaihi salam pulang bersama Raja Talut dengan hati bergembira karena mereka memenangkan peperangan. Ketika sudah dewasa, Nabi Daud alaihissalam ditunjuk menjadi panglima perang dan dinikahkan dengan salah satu putri Raja Talut. Nabi Daud alaihissalam memimpin berbagai perang dan selalu mendapatkan kemenangan. Nama Nabi Daud alaihissalam semakin terkenal dan Nabi Daud alaihissalam pun semakin dicintai penduduk negeri itu. Nah, keberhasilan dan ketenaran yang diperoleh Nabi Daud alaihissalam tidak membuatnya lupa diri. Keberhasilan dan ketenaran yang diperoleh Nabi Daud alaihissalam ternyata menimbulkan sifat iri dari Raja Talut. Raja Talut berencana untuk membunuh Nabi Daud alaihissalam. Ketika istri Nabi Daud alaihissalam mengetahui rencana jahat ayahnya, dia segera memberitahu Nabi Daud alaihissalam supaya segera pergi meninggalkan istana. Nabi Daud alaihissalam pergi meninggalkan istana setelah Raja Talut dan pasukannya mengetahui tempat persembunyian Nabi Daud alaihissalam. Mereka langsung menyusulnya. Ketika Raja Talut sedang beristirahat di sebuah tempat, Raja Talut tertidur dan terkejut ketika melihat bajunya terpotong. Ketika itu Nabi Daud alaihissalam sudah ada di depan dan berkata, "Seandainya aku ingin membunuhmu, aku mampu melakukannya. Tetapi aku tidak ingin mengingkari janji dan menipu." Setelah kejadian itu, Raja Talut meminta maaf dan dengan lapang dada Nabi Daud alaihissalam pun memaafkan Raja Talut. Setelah itu Raja Talut kembali ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu berarti di Palestina. Raja Talut meninggal dalam peperangan melawan musuh. Pada waktu itu Bani Israel pulang dengan membawa kekalahan. Bani Israel
mencari pengganti Raja Taulut. Setelah bermusyawarah, mereka sepakat untuk mengangkat Nabi Daud alaihissalam menjadi raja pengganti Raja Taulut. Nabi Daud alaihissalam berjuang menegakkan dan menyebarkan agama Allah di Palestina. Di antara bangsa Kan'an dan Bani Israel, setelah berhasil menguasai kota Kudus dan menyatukan bangsa Kan'an, kekuasaannya semakin kuat. Kekuasaan Nabi Daud alaihissalam meliputi daerah Jordan dan Damaskus. Nabi Daud alaihissalam merupakan pemimpin yang bijaksana. Bahkan sifatnya telah diabadikan dalam Al-Quran surah Shad ayat 20. Nah, jadi nak diperhatikan di rumah, dibaca-baca di rumah, mulai dari halaman 95. Coba dibaca nak di rumah sampai dengan tentang Nabi Daud saja dulu ya, tentang keterangan Nabi Daud saja dulu sampai bagian ketiga halaman 99, mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Bagian B, Nabi Sulaiman alaihissalam, nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Silakan pelajar di rumah nak, dibaca-baca di rumah. Kalau antum mau baca sampai selesai halaman 105, silahkan dibaca. Tapi materi kita hari ini sampai bagian ketiga saja pada halaman 99, mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Silakan dipelajari di rumah nak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.